Coba jujur sama diri sendiri sebentar. Kamu pernah nggak mikir kalau masalah nabung itu karena uangmu kurang? Seperti, nanti kalau gaji udah lebih besar gue pasti bisa nabung rutin. Atau, kalau uang bulanan gue nambah, gue pasti bisa mulai investasi. Tapi coba deh perhatiin orang-orang di sekitar kamu. Ada yang gajinya naik 2 kali lipat dalam setahun terakhir, tapi tabungannya ya tetap segitu-gitu aja. Bahkan ada yang malah makin boncos, padahal penghasilannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kalau masalahnya cuma soal jumlah uang, harusnya begitu penghasilan naik, tabungan otomatis ikut naik kan? Tapi kenyataannya nggak gitu. Di video ini kita akan bongkar kenapa itu bisa terjadi. Bukan dari sisi angka, tapi dari sisi yang jarang dibahas. Cara otak kita memproses uang. Karena ternyata masalah keuangan sebagian besar anak muda itu bukan soal penghasilan kurang. Masalahnya kadang ada di kepala. Sebelum masuk lebih jauh, penting buat kita samakan dulu satu pemahaman. Menabung itu bukan bakat. Bukan juga soal siapa yang pintar atur uang dan siapa yang enggak. Menabung itu hasil dari sistem kebiasaan, dan sistem ini dipengaruhi banyak bias psikologis yang bekerja diam-diam di kepala kita tanpa kita sadari. Nah, video ini cocok banget buat kamu mahasiswa yang baru mulai pegang uang bulanan sendiri, fresh graduate yang baru pertama kali gajian, atau siapa aja yang rasa kok uang gue selalu habis ya, padahal nggak beli apa-apa. Kita akan bahas 4 pola pikir yang diam-diam menyabotase keuangan anak muda. Simak sampai habis, karena di bagian akhir ada satu insight yang mungkin bakal mengubah cara kamu melihat uang selamanya. Yang pertama, dan ini yang paling umum terjadi, lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Konsepnya sederhana, setiap kali penghasilan kita naik, standar hidup kita ikut naik secara otomatis, bahkan tanpa kita sadari sedang melakukannya. Coba bayangin skenario ini. Waktu masih semester awal kuliah, uang bulanan kamu katakanlah 1,5 juta. Kamu masak sendiri, jarang jajan kopi kekinian, dan ngekos di tempat yang sederhana tapi cukup. Terus, semester berikutnya, orang tua kamu naikin uang bulanan jadi 2,5 juta karena kebutuhan kuliah makin banyak. Apa yang biasanya terjadi? Kamu mulai lebih sering beli kopi di luar, pindah kos yang lebih nyaman dengan harga lebih mahal, langganan streaming nambah, nongkrong jadi lebih sering. Nah, semua keputusan ini kelihatannya kecil dan masuk akal satu-satu. Tapi kalau di total, gap antara pemasukan dan pengeluaran kamu gak pernah melebar, bahkan kadang malah menyempit. Ini yang bikin banyak orang bingung. Loh, kok penghasilan gue naik tapi tabungan gue gak nambah-nambah? Jawabannya karena standar hidup naik cepat atau bahkan lebih cepat dari kenaikan penghasilan itu sendiri. Yang bahaya dari lifestyle inflation ini adalah dia nggak kerasa sebagai boros. Semua pengeluaran baru itu terasa wajar, terasa pantas, karena kan sekarang gue punya lebih banyak uang, padahal disitulah jebakannya. Dan ini khusus buat generasi yang tumbuh bareng media sosial, FOMO finansial. Setiap hari kita buka Instagram atau TikTok, dan yang muncul di feed adalah teman-teman yang lagi staycation di hotel bagus, unboxing barang baru, makan di cafe estetik, atau pamer outfit baru. Otak kita secara nggak sadar mulai membandingkan, masa temen gue udah bisa gitu, gue belum, dan perbandingan ini mendorong keputusan finansial yang sebenarnya nggak sejalan sama kondisi keuangan kita sendiri. Yang perlu kamu sadari, apa yang muncul di media sosial itu highlight real.
Orang jarang banget posting waktu lagi struggle bayar cicilan atau waktu lagi makan mie instan 3 hari berturut-turut karena uang lagi menipis. Yang diposting itu momen terbaiknya saja. Jadi, ketika kamu membandingkan kondisi keuanganmu dengan apa yang kamu lihat di media sosial orang lain, kamu sebenarnya sedang membandingkan realita kamu dengan fiksi mereka. Dan ini adalah perbandingan yang dari awal sudah nggak adil. FOMO ini yang sering mendorong keputusan seperti beli barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan, ikut healing yang sebenarnya nggak dianggarkan, atau upgrade sesuatu cuma karena biar nggak ketinggalan. Poin ketiga ini agak lebih teknis dari sisi psikologi, tapi penting banget buat dipahami. Present bias adalah kecenderungan otak manusia untuk lebih menghargai kesenangan yang bisa dirasakan sekarang dibandingkan manfaat yang baru akan dirasakan di masa depan. Meskipun manfaat masa depan itu sebenarnya jauh lebih besar. Ini kenapa kalimat seperti nanti aja nabungnya kalau uang udah lebih banyak itu hampir nggak pernah benar-benar terjadi, karena otak kita secara alami selalu memprioritaskan kenikmatan instan. Bayangin dua pilihan ini, dapat uang 100.000 sekarang juga atau dapat 150.000 tapi baru cair 6 bulan lagi. Secara matematis jelas pilihan kedua lebih menguntungkan, tapi banyak orang akan tetap memilih opsi pertama karena sekarang itu terasa jauh lebih nyata dibanding 6 bulan lagi. Hal yang sama terjadi dengan menabung. Menikmati uang sekarang itu terasa nyata dan langsung. Sementara manfaat menabung seperti dana darurat, kebebasan finansial, investasi yang berkembang, itu terasa abstrak, jauh, dan nggak konkret. Karena itu, mengandalkan niat atau motivasi aja buat nabung, itu strateginya lemah. Persen bias akan selalu menang kalau kita cuma mengandalkan nanti gue nabung kalau lagi ada niat. Yang dibutuhkan bukan niat yang lebih kuat, tapi sistem yang bikin menabung itu otomatis, bukan pilihan yang harus diambil berulang-ulang setiap bulan. Dan ini seringnya luput dari perhatian. Mental accounting atau cara kita secara nggak sadar mengkategorikan uang berdasarkan dari mana asalnya, bukan berdasarkan nilai sebenarnya. Contohnya begini, uang hasil kerja keras dari gaji bulanan biasanya kita perlakukan dengan hati-hati, dipikir dulu sebelum dipakai. Tapi uang yang datangnya tak terduga, THR, bonus, hadiah ulang tahun, uang saku ekstra dari orang tua, itu sering diperlakukan seolah-olah uang bebas. Seolah uang itu nggak benar-benar milik kita secara serius. Jadi wajar aja kalau dihabiskan buat sesuatu yang konsumtif. Padahal, kalau dipikir secara logis, Rp1.000 dari gaji dan Rp1.000 dari THR itu nilainya sama persis, nggak ada bedanya. Tapi, otak kita memperlakukan mereka secara berbeda. Ironisnya, momen-momen seperti THR atau bonus ini justru adalah kesempatan paling besar buat menabung dalam jumlah signifikan. Karena uang ini datang di luar kebutuhan rutin bulanan. Tapi, karena mental accounting yang keliru, momen emas ini justru paling sering habis begitu saja. Supaya lebih kebayang, coba kita lihat gambaran situasi yang mungkin familiar buat banyak orang. Sebut saja namanya Rani, mahasiswa semester 5. Awal semester ini, uang bulanan dari orang tua naik karena kebutuhan kuliah makin banyak menjelang skripsi. Rani sempat mikir, wah enak nih, uang bulanan nambah, bisa mulai nabung dari sekarang. Tapi dalam prakteknya 3 bulan berjalan begini, dia mulai upgrade skincare karena kan sekarang ada budget lebih. Nongkrong sama teman-teman jadi lebih sering karena FOMO lihat circle pertemanan healing terus. Waktu dapat uang THR dari keluarga langsung habis buat belanja online karena kan ini uang bonus, bebas dipakai. 3 bulan kemudian, Rani bingung sendiri. Loh, kok uang bulanan gue naik, tapi saldo tetap tipis kayak dulu. Padahal gue gak ngerasa boros-boros amat. Kalau kamu perhatikan, apa yang terjadi sama Rani itu sebenarnya adalah kombinasi dari 4 hal yang udah kita bahas tadi. Lifestyle inflation, FOMO, pricing bias, dan mental accounting yang keliru. Semuanya bekerja bersamaan, diam-diam tanpa Rani sadari.
Dan ini bukan karena Rani nggak pintar atur uang, ini karena inilah cara kerja otak kebanyakan orang. Kalau nggak ada sistem yang secara sadar dibangun buat melawan pola-pola ini. Solusi praktis. Jadi, gimana caranya keluar dari pola ini? Ini beberapa langkah sederhana yang bisa mulai kamu terapkan. Pertama, otomatisasi tabungan sejak uang masuk. Begitu terima uang bulanan atau gaji, langsung sisihkan persentase tertentu ke rekening terpisah sebelum uang itu sempat kelihatan sebagai dana yang bebas dipakai. Kalau menabung mengandalkan sisa di akhir, hampir pasti nggak akan pernah ada sisa. Kedua, tetapkan aturan khusus untuk uang tak terduga. Setiap kali dapat THR, bonus atau hadiah, coba terapkan aturan sederhana. Minimal 50% masuk tabungan atau investasi. Sisanya baru boleh dipakai bebas. Ini melawan mental accounting yang keliru secara langsung. Ketiga, sadari kapan kamu naik level gaya hidup. Setiap kali penghasilan naik, coba tunda dulu keputusan upgrade gaya hidup selama 1 atau 2 bulan. Kalau setelah waktu itu kamu masih benar-benar merasa butuh, baru ambil keputusan itu. Keempat, batasi paparan konten yang memicu perbandingan. Gak perlu unfollow semua orang, tapi sadari bahwa apa yang kamu lihat di media sosial bukan gambaran lengkap dari kondisi finansial orang lain. Closing insight. Jadi, kalau kita tarik semuanya, satu hal yang perlu kamu bawa pulang dari video ini adalah kekayaan itu bukan dibangun dari satu keputusan besar, bukan juga soal menunggu penghasilan jadi lebih besar dulu, baru mulai serius soal uang. Kekayaan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, bahkan ketika penghasilan kamu masih kecil sekalipun. Karena kalau sistem dan kebiasaanmu terhadap uang itu salah, sebesar apapun penghasilanmu naik di masa depan, hasilnya kemungkinan besar akan tetap sama. Lifestyle inflation, FOMO, present bias, dan mental accounting akan selalu ada di sana, menunggu buat menghabiskan kenaikan penghasilanmu itu. Tapi kalau dari sekarang kamu mulai bangun sistem yang benar, sekecil apapun penghasilanmu saat ini, kamu sedang membangun fondasi yang terus bekerja. Bahkan ketika penghasilanmu nanti jauh lebih besar dari sekarang. Kalau video ini bermanfaat dan bikin kamu mikir ulang soal kebiasaan kamu sendiri, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.